Perkenalkan, nama saya Krisyonatan, kelas A9 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Bermain Peran atau Role Playing, mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 12 Jerora Sintang, tahun pelajaran 2020-2021. Baik, yang pertama saya akan membahas pada bab 1 pendahuluan. Di sini pada bab 1 ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian. Saya akan membahas latar belakang. Di sini latar belakang yang pertama, aktivitas siswa dalam mengikuti rangkaian pembelajaran seperti keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya atau keberanian untuk mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami. Jadi di sini siswa memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapatnya atau harus mempunyai keberanian untuk mengajukan pertanyaan kepada guru atas setiap pembelajaran yang belum dipahami siswa. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa terlibat pasif. Jadi di sini maksudnya siswa dalam pembelajaran, siswa harus terlibat semuanya, terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru menggunakan metode pembelajaran yang belum bervariasi. Guru lebih mendominasi penggunaan metode ceramah dan penugasan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini guru menggunakan metode yaitu ceramah dengan menjelaskan dan memberikan penugasan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini kita akan masuk ke rumusan masalah. Apakah penggunaan metode bermain peran role playing dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 5 SD 12 Jerora Sintang? Kemudian yang selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama untuk meningkatkan metode bermain peran atau role playing dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri 12 Jerora. Jadi di sini tujuannya yaitu untuk agar siswa dapat meningkat dalam proses pembelajaran siswa dalam pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 12 Jerora Sintang. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS siswa kelas 5 pada SD Jerora Sintang. Jadi di sini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar agar mendapatkan hasil yang baik dan efektif. Di sini manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, siswa. Yang kedua, guru. Ketiga, kepala sekolah. Kemudian yang keempat, peneliti. Kita akan membahas yang pertama yaitu siswa. Melalui penerapan metode bermain peran atau role playing, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa berupa pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Jadi di sini melalui penerapan metode bermain peran, siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif melalui pengalaman terhadap materi yang diajarkan guru kepada siswa. Kemudian yang kedua, guru. Membantu guru dalam mengelola kelas dan memberikan wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini siswa dalam pengelolaan kelas memberikan wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dapat menjadi pendorong pengelola sekolah SD Negeri 12 Jerora Sintang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi dengan menerapkan metode pembelajaran ini, siswa dapat kreatif, kemudian menjadi
pendorong untuk mereka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, peneliti, yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan tentang penerapan metode bermain peran dalam penelitian tindakan kelas, yaitu di sini manfaatnya peneliti untuk menambah pengetahuan kepada siswa dan guru, dan untuk menambah pengalaman serta wawasan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Kemudian hipotesis tindakan. Pertama, landasan teori. Di sini yaitu yang pertama, aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan fisik dan mental yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa jenis aktivitas belajar. Yang pertama yaitu kegiatan visual. Kegiatan visual yaitu contohnya membaca, melihat gambar, kemudian mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang. Kemudian kegiatan-kegiatan lisan. Contohnya mengemukakan suatu fakta atau prinsip dan menghubungkan suatu kejadian. Kemudian kegiatan mendengarkan, yaitu yang pertama contohnya seperti mendengarkan penyajian, kemudian mendengarkan percakapan atau suatu diskusi. Kemudian yang keempat, kegiatan menulis. Contohnya seperti menulis cerita, menulis laporan, membuat rangkuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kegiatan menggambar. Contohnya seperti menggambar, membuat grafik peta, dan pola. Pengertian metode bermain peran yaitu metode pembelajaran bermain peran adalah cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dengan memberikan suatu topik atau masalah yang dipecahkan. Itu adalah pengertian dari metode bermain peran. Kemudian tujuan penggunaan metode bermain peran yaitu untuk menguasai bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan, yaitu yang kelebihannya yang pertama, memupuk daya cipta siswa. Kemudian yang kedua, memunculkan gairah siswa dalam belajar. Kemudian siswa mengembangkan bakat atau kemampuan. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, metode bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak ya. Kemudian yang kedua, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Kemudian kekurangan yang ketiga, memerlukan kreativitas dan kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan tidak semua guru memilikinya. Alasan pemilihan metode bermain peran yaitu karena dengan bermain peran seorang siswa akan menghayati tokoh yang diperankannya. Kemudian karena sebelum memerankan tokoh tersebut, secara otomatis siswa akan segera mendalami pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pembelajaran IPS di sekolah dasar. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS. Di sini pengertian ilmu pengetahuan sosial yaitu perpaduan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang dikemas dan disajikan secara ilmiah dan psikologis yang mempelajari kegiatan manusia di masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan dasar bagi siswa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran IPS SD, yaitu yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Kemudian yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, membekali siswa dengan kesadaran
sikap mental yang positif, dan keterampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan. Kemudian, yang selanjutnya, hipotesis tindakan. Di sini, hipotesis penelitian berdasarkan uraian tersebut adalah hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 12 Joro Sintang tahun pelajaran 2020-2021 dapat ditingkatkan melalui metode bermain peran atau role playing. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian yang pertama, variabel operasional, kemudian setting lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian yang terakhir indikator keberhasilan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada variabel operasional. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang menjadikan akibat atau yang dipengaruhi. Kemudian yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang menjadikan sebab atau yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Kemudian, di sini setting penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 12 Joro Sintang. Kemudian subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 12 Joro Sintang tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Kemudian yang selanjutnya, prosedur penelitian. Di sini saya menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 yaitu pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga pengamatan, kemudian refleksi. Siklus yang kedua yaitu sama seperti dengan siklus 1, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang ketiga pengamatan, kemudian refleksi. Kemudian yang selanjutnya instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan yaitu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan yaitu yang pertama tes, yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi pada SD Negeri 12 Jorora untuk siswa kelas 5. Kemudian menggunakan observasi, yaitu terjun ke lapangan langsung melihat kondisi sekolah tersebut. Kemudian melihat kondisi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga saya menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara memfoto setiap sudut ruangan kelas maupun sekolah dengan melihat bagaimana setiap perkembangan sekolah tersebut. Teknik analisis data. Di sini saya mengambil yang pertama yaitu aktivitas siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan peningkatan hasil kinerja guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing yang diterapkan selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian hasil belajarnya yaitu analisis data tentang hasil belajar siswa. Kemudian hasil belajar, analisis data tentang hasil belajar pada materi pokok ilmu pengetahuan sosial dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa secara individu yang mengikuti penerapan metode bermain peran atau role playing. Pada penelitian ini siswa dikatakan mencapai kompetensi dasar. Apabila pada penelitian ini siswa dikatakan mencapai. Kemudian yang kedua, analisis datanya yaitu dengan hasil belajar. Analisis data tentang hasil belajar pada materi pokok ilmu pengetahuan sosial dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa secara individual yang mengikuti penerapan metode bermain peran atau role playing.
Pada penelitian ini, siswa dikatakan mencapai kompetensi dasar apabila skor hasil belajar yang diperoleh siswa sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah, yakni lebih dari 75. Kemudian, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa SD Negeri 12 Joroha Sintang yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 kemudian ke siklus kedua. Sekian presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.